Kepada saya dibebankan tugas oleh Pak Jarko untuk berbicara tentang wayang yang digelarkan pada hari ini, yaitu Padetan tadi, Kunti Pinilih, dan nanti malam Dewa Amral. Terus terang, saya sendiri itu menggemari wayang tapi tidak profesional, karena memang nonton wayangnya itu jarang-jarang. Jadi tidak mengerti seluk-beluk dunia perwayangan, walaupun dulu sering nonton cerita wayangnya. Itu kan wayang tidak bisa dilepaskan dari dalangnya. Nah, ini percaturan perdalangan itu bagian dari dunia perwayangan. Hanya memang saya beruntung, walaupun orang pesantren itu lahir dekat pabrik gula. Itu waktu giling pabrik gula mulai giling tebu, itu mesti ada nanggap wayang, dan lurah-lurahnya itu makmur-makmur karena itu juga sering nanggap wayang. Tapi kami kaum pesantren itu kalau masih kecil nonton wayang itu harus sembunyi-sembunyi karena diuber-uber bapaknya itu. Maunya suruh ngaji saja, nggak sah macam-macam. Jadi bukan karena anti wayang, supaya tidak ketinggalan lah ngajinya itu. Jadi kalau saya tahu cerita wayang sedikit-sedikit itu bukan berarti tanda kepintaran, tapi tanda kenakalan. Karena harus bolos nonton wayang. Tadi dibilang bahwa sebenarnya kalau Anda itu sudah bisa dalang. Ya, kalau dalang saya jadi dalang itu wayangnya pakai serban, itu apa susahnya. Lain. Kepada kita tadi disajikan oleh dalang Ki Purbasmoro dari Solo, cerita yang sangat menarik, yaitu tentang Kunti, yang nanti akan saya simpulkan di belakang, tidak di depan, nanti merusak omongan, itu paling belakang aja lah. Nah, sebelum sampai kepada sedikit menyinggung masalah proses Kunti dapat jodoh, ya, Pinilih itu, saya ingin melihat bahwa wayang ini adalah sebuah medium komunikasi dan medium pembentuk perilaku yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Dia bisa menjadi alat penghibur, dalam arti masyarakat terhibur, masyarakat memperoleh makanan rohani, memperoleh kepuasan psikologis, karena dengan begitu bisa melarikan diri dari kehidupan sehari-hari atau rutinitas kehidupan sehari-hari yang menjemukan. Wayang dalam fungsi yang seperti ini tidak boleh disepelekan, karena sebagaimana semua jenis hiburan yang lain, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur untuk menghubungkan sesama warga masyarakat. Bahkan sebenarnya kalau sudah universal seperti wayang, ya sesama umat manusia. Yang belum pernah lihat wayang pun kalau diterangkan secara singkat wayang itu begini, oh ya. Itu semua memahami. Jadi karena itu penting sekali sebagai alat hiburan atau entertainment, melihat fungsi wayang yang kohesif, yang mengikat warga masyarakat satu kepada yang lain. Ada yang melihat wayang lebih jauh lagi, yaitu sebagai alat penularan nilai dari satu ke lain generasi. Nah, di sini wayang menjadi lebih serius. Dia menjadi bagian dari proses pelestarian kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Berbagai cara ditempuh oleh masyarakat untuk melestarikan diri,
Di antaranya adalah yang paling umum cerita dongeng-dongeng mitologi. Nah, mitologi ini pada masyarakat yang masih primitif dituturkan hanya seperti cerita dongeng biasa, dari ibu ke anak, anak dari yang tua kepada yang ya kakak lah, kepada adik yang lebih muda. Dia menjadi bagian dari proses ketika semua kongko-kongko di sekitar api unggun menjadi bagian dari sistem kepercayaan. Karena hanya dengan cara itulah kepercayaan kita tentang Tuhan, tentang segala macam, itu terbentuk melalui proses penularan nilai-nilai itu. Perilaku dibentuk melalui cara itu. Semakin kompleks masyarakat, bentuk penularan nilainya semakin tinggi, semakin rumit. Nah, wayang ini adalah bagian dari satu proses masyarakat yang paling rumit, ya, yang terdapat dalam masyarakat yang sudah berperadaban tinggi. Kita tahu wayang potehi dari Cina, atau pagelaran sendratari di India, ya. Itu tentu memerlukan kemampuan memahami, kemampuan memperankan, kemampuan menganalisa yang sangat tinggi. Beda dengan katakanlah tari-tariannya orang Indian di sekitar api unggun di benua Amerika dulu, karena jauh lebih rumit. Nah, wayang mencerminkan adanya kerumitan atau kompleksitas yang sangat tinggi dalam susunan masyarakat di dalam sistem keyakinan, kepercayaan, dan perilaku masyarakat. Nah, dengan demikian nilai-nilai yang ditularkan pun juga sangat kompleks. Kita lihat pada wayang, umpamanya bagaimana seorang ksatria diharuskan memilih kesetiaan yang lebih sempit kepada negaranya sendiri, kepada wangsa atau dinastinya, tempat di mana dia mengabdi, kepada sang Prabu, atau memilih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang umum. Problem seperti ini yang dihadapi oleh Wibisana, ya, oleh semua tokoh wayang. Nah, pilihan-pilihan itu memang menunjukkan kerumitan dari struktur masyarakat, orientasinya maupun sistem nilainya yang begitu rumit. Yang mana yang didulukan, mana yang dikorbankan. Kalau masyarakatnya masih primitif, sebenarnya tidak banyak pilihan-pilihan. Karena orang yang terpenting harus survive. Di sini survival atau kemampuan bertahan hidup sudah terjamin. Nah, tinggal bagaimana mengembangkannya. Nah, itu dalam kerumitan itulah pilihan-pilihan lalu harus terjadi. Pilihan-pilihan yang tidak gampang kadang-kala. Beberapa sifat seperti kesediaan berkorban yang habis-habisan, sudah tahu salah tapi harus dibela karena dari kalangan sendiri, kalau perlu dengan mengorbankan nyawa, ya. Walhasil tidak mudah lah. Semuanya itu pilihan-pilihan yang sulit, yang dilematik bagi kehidupan. Nah, penularan nilai menjadi sangat berarti ketika ini terjadi. Terjadi pilihan-pilihan nilai yang sulit yang harus dilakukan itu, maka wayang menjadi panduan bagi sebuah masyarakat penggemarnya. Tidak terlepas, kita ini terus terang saja, orang Jawa itu tidak peduli dia seneng wayang, tidak seneng wayang, ya dia sudah terikat dengan nilai-nilai yang ada di wayang. Adik saya nggak pernah nonton wayang seumur hidup, karena dia umur 8 tahun sudah pindah ke Jakarta, dan nggak pernah lihat itu, tidak bisa menikmati. Tapi sebagai orang Jawa, ya akhirnya dia harus baca, dia harus mendengarkan sana sini, belum pernah nonton wayang seumur hidup, yang dia gunakan acuan untuk melakukan pilihan-pilihan nilai, ya tetap wayang. Kalau setia seperti ini loh, kalau berani seperti itu loh, ya. Kalau mau
ikhlas seperti yang itu dan seterusnya. Kalau mau adil ya semua ada semua. Itu padahal dia nggak pernah lihat wayang seumur hidup. Ya kalau kita lihat namanya Bung Karno kalau pidato itu kan, jadilah Gatot Kaca. Wah, nah ini anak-anak Jawa yang lahir di Jakarta itu mungkin nggak bisa bedakan itu. Wayang itu yang mana yang Gatot Kaca, yang mana yang Arjuna itu nggak ngerti dia. Tapi ya tertanam di benaknya Gatot Kaca pemberani. Nah, ini adalah proses yang saya katakan penularan nilai. Wayang sebagai wahana penularan atau pelestarian nilai-nilai dari satu ke lain generasi. Ini tidak gampang terjadinya, karena di dalam proses seperti itu harus terjadi perubahan-perubahan juga, tidak bisa ditahan atau ditolak. Para dalang dan para penggemar wayang sama-sama harus mampu melakukan pilihan-pilihan mana yang dilestarikan dan mana yang diubah. Ya justru karena itulah lalu muncul istilah seperti pakem dan carangan dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita melakukan perubahan-perubahan itu sampai harus merubah cerita dari pakemnya semula. Nah, di situ ada proses penjagaan kemurnian wayang dan ada proses untuk menyesuaikan wayang dengan kondisi yang berkembang. Tidak hanya menyangkut wayangnya, juga mengenai nilai-nilai yang dibawakannya juga demikian. Ada nilai-nilai yang kemudian harus dilestarikan, seperti kesetiaan, keberanian, kejujuran, ya, pengorbanan dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal lain yang dititipkan, yang berisi perubahan-perubahan. Ya, sekarang dalang harus bisa ngomong KB, keluarga berencana. Kalau enggak nanti enggak ada yang nanggap. Nah ini berarti apa? Berarti Ki Dalang harus membawakan pesan-pesan baru. Kalau dulu pesan tentang pembentukan keluarga itu tidak mementingkan masalah jumlah anak, bahkan ya Kunti itu sendiri kan perlambang dari proses yang paling nggak disenangi KB itu. Anaknya banyak. Maka sekarang dalang-dalang dititipi soal KB. Sama Mubalik juga begitu, dititipi KB. Ya, juga yang lain-lain, wayang apa ya, umpamanya lenong dan lain-lain. Nah, proses untuk mengubah sejumlah nilai di masyarakat melalui medium wayang, bagian dari proses modernisasi sebetulnya. Di situ terjadi proses tawar-menawar dan tarik-menarik antara berbagai nilai. Nilai mana yang dilestarikan dan nilai mana yang dirubah. Kalau terlalu banyak merubahnya, terlalu fundamental, mendasar yang dirubah, ya terasa palsu. Kalau umpamanya ini, ya, Ki Asmoro tadi padetan lalu 3/4 isinya soal KB kan, ya orang bilang ini padetan apa ya? Jadi ya ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar, harus tetap dilestarikan agar supaya tetap wayang. Nah, hal ini yang terkadang seringkali mengganggu kita, karena tidak semua dalang itu sama dan tidak semua sponsor itu sama. Ada sponsor yang kira-kira titipnya cuma sedikit sekali, nggak apa-apa, asal sebut aja gitu. Jadi waktu berseloroh, waktu bercanda, para punokawan Semar dengan apa itu yang lain-lainnya, itu biasanya yang bagian ngomong bling-bling ini Bagong sama Petruk itu ya dengan suara sembernya Gareng itu lalu apa bedo ya, nggodain Ki Semar. Maka disitulah biasanya dimasukkan pesan-pesan sponsor. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau Arjuna lalu tiba-tiba ngomong tentang KB itu kan ya aneh. Dia paling anti KB, di mana-mana ada pacarnya. Ya, lalu umpamanya Arjuna bicara tentang kewiraan karena ada permintaan dari ABRI, itu kan ya lucu ya.
Karena kewiraan kesatria beda dengan kewiraan zaman sekarang. Jadi karena itu terjadi juga proses penyaringan terhadap cara penularan nilai itu mengalami perubahan. Semakin vulgar cara yang dipakai, semakin serampangan, ya kredibilitas dalang juga akan berkurang. Maka kita melihat sejumlah dalang itu menjadi sangat terkenal, sangat diterima oleh masyarakat karena kemampuannya untuk memproyeksikan perubahan, tapi tetap pada tataran kesetiaan kepada pakem. Dianggap dia masih utuh, masih murni. Nah, ini kita melihat wayang sebagai bagian dari proses penularan nilai dari satu ke lain generasi. Wayang dapat pula dilihat sebagai medium untuk meninjau hubungan antara negara dan warganya. Kewajiban-kewajiban warga negara, kewajiban para penyelenggara pemerintahan, semuanya itu juga mendapatkan tempat di dalam cerita wayang. Bahkan ya karena memang wayang itu isinya adalah perebutan tahta sebenarnya. Pada intinya adalah perebutan tahta, baik itu berujung pada Mahabharata maupun pada Bharatayuda. Bahkan yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang semula, yaitu Ramayana, di sana pun masih juga seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka berhadapan dengan kesatria yang membela kebenaran. Walaupun sang Rama itu sebenarnya membela dirinya sendiri aja sebetulnya, tapi karena dia berhadapan dengan Rawana yang demikian serakah, demikian angkara murka, dia menjadi simbol dari perjuangan kebenaran menentang kebatilan. Ya, jadi sudah terkena pada atau memakai baju atau warna dari Mahabharata dan Bharatayuda. Nah, ini karena dilihat dari sudut kesatria yang berhadapan dengan penguasa yang zalim. Jadi memang yang Ramayana saja sudah masuk ke sana, hubungan antar penguasa dan yang dikuasai, apalagi yang memang jelas Mahabharata itu jelas sekali. Memang menyangkut percabulan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan. Nah, di situ lalu muncul katakanlah kerangka pemerintahan. Siapa yang nonton lakon Parikesit ya akan kenyang dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang adil, yang bersih, ya, yang menjunjung kemanusiaan, membela yang lemah dan menahan yang kuat, jangan sewenang-wenang. Bagaimana dengan ikhlas mengabdikan diri. Tapi itu kan didahului dengan perjuangan. Perjuangan sang Wisanggeni yang menceburkan diri ke dalam, katakanlah, lautan pertarungan batin dan akal yang intensif guna memungkinkan lahirnya nanti sang Parikesit. Jadi kita melihat bahwa keseluruhan wayang sebenarnya juga dapat dilihat dari sudut hubungan antara negara dan warganya. Dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa pada akhirnya wayang juga dapat dipakai untuk melakukan koreksi jangka panjang terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Jadi wayang sebagai alat budaya dalam jangka panjang membentuk budaya politik. Budaya politik yang secara lambat tapi pasti membentuk pendapat umum mengenai jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ingat. Di negeri kita medium seni bukan hanya wayang, banyak sekali yang lain-lain. Di
di negeri kita. Bahkan terus terang saja saya kalau dengar wayang sebagai kesenian nasional itu saya masih merinding. Merinding, saya khawatir kalau orang luar yang bukan orang Jawa itu tersinggung karena kok wayang dinasionalkan, kami kok tidak, gitu loh. Kira-kira, padahal ya tari kecak itu menurut saya sama nasionalnya dengan wayang. Kebetulan dia di Bali ya, wayang di Jawa gitu. Nah Jawa itu mayoritas penduduk lalu kok dianggap nasional gitu. Ya saya merinding, tapi kalau kita ingat ketentuan dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak budaya daerah, yang menjadi tenang karena di situ budaya-budaya daerah merupakan unsur peramu dari kebudayaan nasional. Kalau demikian maka bukan hanya wayang, tapi yang lain-lain juga dapat pengakuan yang sama. Tari sedati sama pentingnya dengan tari pendet, sama dengan bedoyo, sama dengan ronggeng dan lain-lain ya. Nah pagelaran-pagelaran yang macam-macam itu juga memberikan peluang kepada wayang untuk muncul sebagai salah satu manifestasi kebudayaan nasional. Nah wayang sebagai wahana budaya merupakan pembentuk budaya politik, karena memang wayang sendiri pada dasarnya adalah pembahasan mengenai hakikat kekuasaan itu digunakan untuk apa dan dengan cara apa. Makanya ya tidak pernah sepi daripada pergulatan-pergulatan dan percaturan-percaturan politik, termasuk soal mencari jodohnya Kunti pun demikian. Karena itu dapat saja dilakukan penafsiran-penafsiran politis atas cerita wayang. Itu tidak ada anehnya ya. Bahkan kalau tidak mau begitu ya aneh, karena nonton wayang kok nggak ngerti implikasi politisnya, itu ya aneh. Nah budaya politik yang dikembangkan oleh wayang itu menurut saya merupakan bagian yang sangat indah. Dia merupakan sesuatu yang setara atau yang sama mengasyikkan umpamanya dengan cerita Samkok dari peradaban Cina. Ya, cerita entertainment, cerita hiburan, cerita romantik sebenarnya mengenai 3 kerajaan, di mana Cukat Liang sebagai seorang perdana menteri yang sangat mahir politik menerapkan tipu daya politiknya untuk mengalahkan lawan dengan berbagai-bagai tipu daya, berbagai siasat dan muslihat. Nah wayang pun demikian, hanya kalau Samkok itu dibaca dan diceritakan secara perorangan, tapi kalau wayang digelarkan dengan segala macam kerumitan, mulai dari gamelannya sampai kepada simbolisasi dari layarnya dan sebagainya. Nah sekarang pun sebetulnya Samkok pun sudah begitu juga mengalami jadi serial film kungfu ya, dengan sendirinya dia menjadi rumit. Tadinya kan cuma diceritakan dari mulut ke mulut. Nah kalau kita berbicara tentang peranan wayang dalam pembentukan budaya politik, maka salah satu sisi yang penting sebenarnya dari wayang adalah dalam artian ini sebagai alat untuk melakukan kritik atau pengamatan atas jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Itu bisa dengan cara pakemnya dipakai, artinya ceritanya sendiri sudah berbunyi demikian. Tapi bisa juga dengan cara carangannya, yaitu hal-hal lain yang ditempelkan kepada wayang. Saya masih ingat dulu zaman pemerintahan Bung Karno, Ahmadi sebagai Menteri Penerangan itu kan nggak kawin. Suatu hari dia nonton wayang, kemudian di sana dalangnya bicara, ya. Petruk dimarahi oleh yang lain-lain. Petruk kamu ini sudah menteri, nggak mau kawin, kok banyak banget pacarnya, ganti-ganti tiap hari lagi. Nah, sebetulnya kan bukan Petruk tapi Ahmadinya yang kena. Itu nggak ada urusan dengan cerita itu lah. Ahmadinya ketawa ngakak-ngakak dapat koreksi seperti itu, koreksi yang karena dibungkus secara kultural tidak menyakitkan bagi dia, walaupun ya cukup kritis. Nah ini lah wayang itu sebenarnya kan demikian. Nah sebagai alat untuk melakukan koreksi,
wayang itu membentuk sejumlah sudut pandang para penonton atau warga masyarakat dan jangka panjang masyarakat itu sendiri secara keseluruhan tentang pentingnya kesetiaan kepada negara, tentang pentingnya ketegaran di dalam membela kebenaran, tentang pentingnya pengorbanan, ya pengorbanan seperti Sang Bimo itu, melebur diri ya dalam Dewa Ruci, itu ya nanti berakibat pada proses kawah Candro di mukanya sendiri. Ya. Semuanya itu sebagai alat-alat pengukur, tolok ukur bagi hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam pemerintahan dan mana yang harus dijauhi di dalam menyelenggarakan kekuasaan. Nah, ini biasanya dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri atau jalannya sistem pemerintahan. Kita lihat dalam masa penjajahan betapa wayang itu merupakan alat untuk menampilkan citra mengenai para pejuang kemerdekaan yang diwayangkan sebagai kesatria, berjuang membela kebenaran, hampir seluruhnya dari Pendawa. Tapi nanti kaum penjajah, ya kebetulan memang kita dijajah Belanda dan Belanda itu tinggi-tinggi, kita kalah tinggi dulu. Kalau sekarang karena perbaikan gizi orang kita sudah mulai tinggi, tapi dulu kan kita kecil-kecil Belandanya tinggi-tinggi. Ya pantas saja gampang oleh Ki Dalang diproyeksikan ke dalam bentuk buto raksasa yang perilakunya ya tidak berperi kemanusiaan, yang lalim, yang serakah, yang semua sifat yang jelek ada pada mereka. Nah, proyeksi kesatria menghadapi raksasa ini ya adalah alat untuk memelihara semangat perlawanan kepada penjajah. Ini yang merupakan tali pengikat kita dulu. Saya masih kecil itu masih ingat bagaimana orang tua-tua melihat para pejuang kemerdekaan kita dalam term wayang ini, dalam perspektif wayang ini. Ya. Jadi jadilah pejuang yang berani menempuh bahaya seperti Gatot Kaca. Wah. Jadilah yang setia. Jadilah yang apa itu namanya, sanggup berkorban. Jadilah. Itu semua jadilah tokoh wayang. Nah, itu ketika ada penjajahan, ketika jelas lawannya. Setelah kita merdeka bagaimana? Setelah kita jadi bangsa, apakah lalu butonya hilang? Tidak. Butonya ganti proyeksi. Dia menggambarkan pejabat pemerintahan yang lalim. Pejabat pemerintahan yang memerintah tidak untuk kepentingan yang diperintah, melainkan kepentingannya sendiri. Berbicara tentang pamrih, itu kebetulan soal buto. Bisa aja tokoh-tokohnya nanti itu adalah Durno, Sengkuni, segala macam, itu bisa aja. Kita masih ingat bahwa Pak Bandrio, ya, zaman Bung Karno itu Orde Baru terkenal sebagai Durnonya Bung Karno. Disalahkan untuk segala macam hal. Ya, itu nasibnya Bandrio. Ya, dia dianggap Durnonya. Ya inilah, jadi proyeksi wayang sebagai alat untuk koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah, karena memang Bandrio dulu paling didengar Bung Karno. Menurut saya bukan karena apa-apa. Kalau saya ditanya bagaimana sih Bandrio seperti wayang, ya tidak sepenuhnya, dia dokter. Wayang nggak bisa nyuntik, dokter kan bisa. Nah, sekarang kita rasa bahwa juga kita setelah melihat tipologi dari tokoh-tokoh wayang digunakan untuk melihat kepada pemimpin-pemimpin kita, atau yang dilihat kearifannya
ada yang dilihat apa itu namanya keberaniannya, ada yang dilihat pengorbanannya yang tidak pernah ragu-ragu, yang dilihat ketegasan sikapnya dan seterusnya. Maka kita juga bisa melakukan pengamatan melalui wayang terhadap jalannya pemerintahan secara makro, bukan orang per orangnya, tapi kita sedang berada di mana, sedang berada pada masa yang tenang, membangun tanpa gejolak. Ini juga sebetulnya paradoks ya, membangun itu harus selalu dengan pergolakan, kalau tidak ya mana bisa membangun. Tapi bergolak saja juga tidak bisa membangun kalau tidak ada proses pengarahan pergolakan itu dan pengendalian pemberontakan, pergolakan, konflik manajemen yang baik sehingga mengarah kepada sasaran-sasaran yang tertuju. Nah, dalam hal inilah pengamatan wayang menjadi juga penting, karena dia merupakan stok opname, alat untuk melihat sampai di mana keadaan kita. Nah, kalau demikian saya terus terang saja tanpa mengikuti seluruh jalannya Kunti Pinile hanya dengan padatan, dan juga sebelum Dewa Meral gelarkan nanti malam, dari ceritanya yang sudah saya kenal dulu, pernah saya tonton segala itu ya, saya melihat bahwa ini stok opname untuk keadaan kita dewasa ini. Keadaan tidak menentu yang timbul dari proses politik kita yang sedang berada dalam masa suksesi, masa peralihan menuju suksesi. Ya, kita lihat umpamanya saja pada kisah Dewa Meralnya itu nanti bagaimana seorang kesatria akhirnya menjadi dewa. Sebenarnya kalau dalam perwayangan, kesatria itu bukan hanya manusia, tapi prototip tersendiri, manusia luhur yang bisa saja berontak dan marah-marah kepada dewa, bisa menggoncangkan alam yang dibuat oleh para dewa. Jadi kekuasaannya itu sebenarnya kekuatannya juga memiliki nilai-nilai ketuhanan. Ya, sesuai dengan konsep Jawa tentang manunggaling kawula lan Gusti. Maka perubahan fungsi antara seorang kesatria menjadi dewa itu bukan proses vertikal, tapi lebih banyak suatu proses horizontal untuk memungkinkan sang kesatria berperan ganda atau berperan di bidang lain untuk lebih memperkuat sisi rohani atau lebih menekankan jenis perilaku tertentu yang ingin dikembangkan. Itu pendewaan dari kesatria itu. Nah, itu terjadi kalau makro ya pada proses seorang kesatria jadi dewa itu ya proses tidak bisa lagi status quo dipertahankan. Harus ada perubahan-perubahan peran dari tokoh-tokoh yang ada di dalam pemerintahan. Ya, jadi urusannya dengan suksesi sebetulnya kalau saya ya melihatnya. Nah, cerita Kunti Pinile juga begitu. Di situ satu episode atau satu periode di mana sedang dipersiapkan lahirnya generasi kesatria yang baru. Karena ujung dari masalah Kunti itu nanti adalah lahirnya para kesatria yang memimpin di masa yang akan datang. Tapi juga bahwa karena prosesnya adalah proses yang tidak mudah, Kunti ikut yang mana? Ikut Pandu, ya berarti dia ada perubahan peran. Dari sini lalu, kalau bagi saya membacanya, proses peralihan suksesif atau proses peralihan menuju suksesi itu ya dilambangkan oleh cerita Kunti ini seolah-olah ya tersendat-sendat lah, nggak mulus gitu loh. Ya ini sekedar untuk analisa enteng-entengan dari orang yang nggak begitu ngerti proses suksesi dan juga bukan sarjana wayang, bukan sarjana kerawitan. Saya rasa saya sudahi di sini Pak Haji Mulyo, karena ini orang amatiran sih, jadi ya lain lagi cara ngelihatnya. Masih.